Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marc Marquez akhiri puasa kemenangan di MotoGP. Gigi Dalikna, cara terbaik rayakan kembalinya seorang juara. Bos Ducati, Gigi Dalikna, komentari kesuksesan Marc Marquez hentikan puasa kemenangan di MotoGP. Menurut Dalikna, Marquez telah merayakan dengan baik kembalinya seorang juara dunia di MotoGP dengan meraih kemenangan sempurna di MotoGP Aragon 2024. Ya, Marquez tampil menggila sepanjang akhir pekan MotoGP Aragon 2024. Pertama, dia sukses menguasai latihan bebas. Lalu, tren positifnya berlanjut ke sesi kualifikasi di mana dirinya jadi yang tercepat sehingga mengamankan pole position. Memulai balapan dari posisi terdepan, Marquez mampu memanfaatkannya dengan baik. Dia pun menang di sesi sprint race dan juga balapan utama MotoGP Aragon 2024. Pencapaian ini terasa makin luar biasa bagi Marquez karena membuatnya menghentikan puasa kemenangan yang sudah berlangsung begitu lama. Ini jadi kemenangan pertamanya sejak 1042 hari lalu di MotoGP San Marino 2021. Gigi Dalikna pun terkesan dengan perjuangan Marc Marquez. Dia melempar pujian setinggi langit untuk pembalap Gresini Ducati itu. Dalam akhir pekan yang sangat rumit karena kondisi aspal baru di trek Aragon, Marc Marquez yang luar biasa menang. Dia berlari dengan kealamian dan kepercayaan diri yang luar biasa, ujar Dalikna, dikutip dari Motosan, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Dia benar-benar mendominasi sepanjang akhir pekan, yang hasilnya tidak pernah diragukan lagi, terlihat jelas dari sesi latihan bebas pertama, lanjutnya. Itu adalah cara terbaik untuk merayakan kembalinya seorang juara meraih kemenangan, yang pertama di Ducati, dan setelah epilog pahit hari Minggu, dia beri kami senyuman gembira, ucap Dalikna. Tidak perlu disembunyikan, Francisco Bagnaia adalah murid Valentino Rossi dari VR46 dan mereka membenci Marc Marquez. Saat ini banyak media yang melaporkan hal tentang MotoGP tetapi tidak berada di paddock. Mereka mendapatkan berita dari rumah berdasarkan apa yang mereka lihat melalui media lain dan dalam banyak kasus mereka bahkan tidak menyebutkan sumbernya, mengklaim konten tersebut sebagai milik mereka sendiri. Komentator dari Motosan, Manuel Pecino yang menghadiri Grand Prix MotoGP Aragon 2024 menganalisis insiden antara Francisco Bagnaia, Ducati, dan Alex Marquez, Gresini, di Aragon. Betapa kacaunya Alex Marquez dan Francisco Bagnaia, sungguh mimpi buruk. Saya tidak ingin terlibat dalam kontroversi itu, ucap Pecino. Tetapi, mengingat apa yang terjadi, saya pikir Luigi Dalikna, Managing Director Ducati, salah dalam keputusannya untuk merekrut Marc Marquez. Beberapa minggu lalu saya cukup setuju, tetapi saya pikir atmosfer tahun depan akan sangat mengerikan, dan itu sudah terjadi. Dalikna telah mengorbankan terlalu banyak hal untuk mendapatkan Marc, itu pendapat saya, jelas Anda akan menghakimi saya, tetapi itulah yang saya pikirkan. Ada dua kubu yang jelas-jelas tidak dapat didamaikan karena semua orang di VR46 membenci Marc Marquez dan di belakang semua pembalap VR46 adalah Valentino Rossi. Mantan pembalap, Alex Barros yang sempat makan malam dengan Valentino di Brasil beberapa hari yang lalu membuat pengakuan. Rossi mengaku kepada Barros bahwa ia mengetahui strategi yang akan digunakan Marc Marquez di Ducati untuk mengambil alih dan bahwa ia berada di belakang manajemen Bagnaia bersama Marquez. Setelah MotoGP Catalunya, Ducati memberitahu Pramac bahwa mereka akan mempertahankan Jorge Martin untuk tim resmi, ujar Barros. Sebelum balapan MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello, Martin menyelenggarakan makan malam untuk para mekaniknya untuk memberitahu mereka bahwa ia akan pergi dan berterima kasih kepada mereka atas segalanya. Makan malam yang sangat positif untuk mengumumkan bahwa ia akan bergabung dengan tim resmi. Dan pada minggu malam itu adalah kebohongan. Ketika Marc Marquez berdiri dan mengatakan bahwa ia tidak akan bergabung dengan tim Pramac. Dia akan tetap bersama Gresini untuk berada di tim satelit atau bahwa mereka akan menyiapkan rencana B, Ducati mengacaukan diri mereka sendiri. Jorge Martin telah menarik kembali, setelah diberitahu bahwa ia akan dipromosikan ke tim resmi Ducati, mereka telah mengeluarkannya dari motor. Bayangkan suasana hati dan frustrasi Jorge. Wajar saja dalam beberapa jam ia akan menandatangani kontrak dengan Aprilia. Dan kemudian ada tempat berkembang, Dalikna telah bertaruh sangat besar. Ia telah kehilangan tim Pramac, ia telah kehilangan Martin, Bezzecchi, Bastianini.
Curhat Fabio Quartararo rindu duel dengan Marc Marquez hingga Francisco Bagnaia di posisi depan lagi di MotoGP. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, curhat soal kerinduannya bertarung di posisi depan lagi dalam balapan MotoGP. Dia ingin bisa merasakan lagi pertarungan melawan para rival kuat, mulai dari Marc Marquez hingga Francisco Bagnaia. Fabio Quartararo memang tampil melempem dalam beberapa musim terakhir di MotoGP. Dia kesulitan bersaing karena kondisi motor balap Yamaha yang mengalami penurunan performa. Musim lalu, Quartararo bahkan hanya 3 kali bisa naik podium. Alhasil, pembalap berjuluk El Diablo itu hanya menempati posisi ke-10 di klasemen akhir pembalap MotoGP 2024. Musim ini, Quartararo belum pernah sekalipun naik podium, baik dalam balapan utama ataupun sprint race usai 12 seri digelar. Dalam balapan teranyar yang digelar di MotoGP Aragon 2024, dia gagal finish. Mendapati kondisi ini, Quartararo yang pernah sukses menyabet gelar juara dunia MotoGP pada 2021 merasa rindu tampil kompetitif lagi. Dia iri melihat persaingan 4 pembalap Ducati di baris depan dalam setiap balapan. Keempat pembalap itu adalah Francisco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez, hingga Enea Bastianini. Bahkan, keempatnya membuka peluang merebut gelar juara dunia musim ini. Saya tidak pernah bertarung dengan Martin, yang musim lalu terbukti menjadi salah satu yang terkuat. Jadi ya, saya rindu itu, ujar Quartararo, dikutip dari Motosan, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Tapi, saya membuat keputusan untuk tetap di sini, itu adalah sebuah tantangan, tapi saya menyukainya dan saya merasa nyaman bersama Yamaha, lanjutnya. Saya tahu ini akan menjadi jalan yang panjang, dalam 2 tahun ke depan pekerjaan yang menanti saya bersama tim ini akan menjadi penting, ucap Quartararo. Entah itu Marc Marquez, Pecco, Martin, atau Bastianini, saya ingin bertarung di posisi teratas lagi. Tapi untuk itu kita harus menunggu, tutupnya. Acosta mengaku senang bisa kembali kompetitif di Aragon. Kita perlu merasa senang, karena dari posisi kita beberapa minggu terakhir ini merupakan langkah mundur yang baik. MotoGP Aragon yang dijalani Pedro Acosta merupakan hal yang positif karena ia meraih 2 podium dan menunjukkan kemampuan untuk bangkit dari akhir pekan yang sulit. Acosta mengalami akhir pekan terburuknya musim ini di Austria, finish di posisi ke-13 di Grand Prix. Tetapi dia pulih dengan podium di kedua balapan Aragon. Kondisi di Aragon, yang baru saja diaspal ulang, membuat Acosta enggan mengambil terlalu banyak dari penampilannya di Motorland. Sulit untuk mengatakannya, kata Acosta dalam konferensi pers pasca balapan. Itu adalah kondisi khusus, tidak ada momen yang stabil. Untuk ini, cukup sulit untuk mengatakannya. Memang benar kami membuat langkah besar dibandingkan mimpi buruk yang kami alami di Austria. Kami perlu melihat bagaimana kami tiba di Misano, dan juga bagaimana kami menangani Misano 2 karena akan menjadi trek pertama yang saya ulangi dengan motor MotoGP. Namun, kami perlu memahami di mana posisi kami. Meskipun Acosta tidak langsung mengambil kesimpulan berdasarkan Aragon saja, ia setidaknya merasa telah membuat langkah maju akhir pekan ini. Berangkat dari Austria yang merupakan balapan terberat musim ini, cukup menyenangkan bisa kembali kompetitif dan berjuang untuk sesuatu, katanya. Memang benar hari ini kami sedikit kehilangan posisi di bagian pertama balapan yang kami lalui kemarin untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh, tetapi memang benar hari ini, dibandingkan dengan pesaing kami, agak sulit untuk mengendalikan ban belakang. Namun, bagaimanapun juga, kami hanya berusaha untuk tetap hidup, dan menjadi lebih dekat dengan Pecco, Bagnaia, dan orang-orang ini. Untuk itu, kami harus bahagia, karena dari posisi kami beberapa minggu terakhir, ini merupakan langkah mundur yang baik. Bagian dari langkah maju Acosta ditemukan dengan kembali ke spesifikasi lama KTM RC16. Pada akhirnya, kami perlu memahami bahwa proyek kami masih cukup muda, katanya. Terkadang kami mencoba banyak hal, dan saya mungkin terlalu banyak berpikir. Itu adalah kombinasi dari banyak hal, sehingga terkadang lebih baik mengambil langkah mundur untuk kembali ke depan. Kami juga kembali ke motor yang saya tahu, dan memang benar bahwa motor itu mungkin bukan motor tercepat, tetapi lebih baik dalam hal konsistensi. Kami perlu mencoba dengan cara ini, karena kami melihat bahwa itu adalah cara yang baik untuk menjadi kompetitif lagi.